Selamat siang Ibu, ini ruangan untuk interview. Iya, selamat siang Mbak Maya. Oke, silakan duduk Mbak Maya. Oke. Oke. Gimana kabarnya hari ini di Alhamdulillah, jalan? baik. Gimana tadi macet atau gimana cuacanya hari ini? Ya, pada umumnya panas ya Surabaya. Oke. Macet, polusi di mana-mana. Oke, sebelum masuk sesi interview ini ya, apakah Mbak Maya ini berkenan jika saya merekam selama proses wawancara ini? Untuk apa ya? Kok boleh saya tahu? Ini hanya untuk tugas saja gitu. Oke. Oke, boleh. Oke. Apakah Mbak Maya mau ke toilet terlebih dahulu atau mau minum? Enggak usah. Oke. Sekarang saya masuk ke dalam sesi interview. Iya. Gimana sesi interview ini adalah proses dari seleksi rekrutmen di perusahaan kami. Oke, perkenalkan nama saya Rasida Bima Haryani dari PT Express. Kami itu bekerja di bidang ekspor impor. Oke, di perusahaan kami sedang membutuhkan pekerjaan admin dokumen ekspor. Selama proses interview ini berlangsung akan menjalankan waktu selama 60 menit ya. Kita akan melakukan wawancara terlebih dahulu. Bu, boleh perkenalkan diri Anda secara singkat dan apakah sebelumnya saudara pernah bekerja di tempat lain? Baik. Selamat siang Ibu Rosida. Perkenalkan nama saya Majida Syahri Harjo. Saya lulusan S1 Administrasi Bisnis Pelabuhan. Saya memiliki pengalaman bekerja. Yang pertama itu sebagai customer service di perusahaan percetakan selama kurang lebih 2,5 tahun. Nah, yang kedua yang saat ini saya yang sebelumnya yang terakhir ini saya bekerja di perusahaan EMKL atau ekspedisi muatan lokal, konten ekspedisi muatan kapal laut. Mohon maaf dulu sedikit. Nah, saya juga di bagian admin dokumen ekspor yang dimana saya mengurusi dokumen PEB, stek, VCM, dan sortir foto stasiun barang. Mungkin udah tahu juga itu. Mbak Mai ini sebelumnya bekerja di perusahaan ini berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Oke, 3 tahun. Baik, saya akan memulai karena Mbak Mai sebelumnya sudah bekerja sebagai staf admin dokumen ekspor. Saya akan pastikan. Saya akan menanyakan nih yang pertama tentang bagaimana Mbak Maya ini teliti dan cermat dalam memeriksa data dan dokumen di perusahaan sebelumnya. Oke. Bagaimana sih cara Anda memastikan tidak ada kesalahan dalam dokumen ekspor seperti invoice atau packing list nih di perusahaan sebelumnya? Kalau saya itu cek ulang sebelum mendraft dokumen yang akan dibutuhkan ketika ekspor. Kemudian setelah saya draft, saya melakukan konfirmasi ke pihak pabrik atau pihak perusahaan yang mengirimkan barang tersebut, yang memiliki barang tersebut. Saya konfirmasi waktu draft dan waktu mau sending dokumennya, karena kan rata-rata sekarang ini perusahaan apapun untuk pengurusan dokumennya via internet. Nah, seperti itu saya konfirmasi waktu draft, waktu mau mengirimkan dokumen tersebut sudah benar-benar sudah betul atau masih ada revisi seperti itu, Bu. Oke. Berarti biasanya Mbak Maya itu selalu mengecek terlebih dahulu. Langsung Mbak Maya itu membuat draft, lalu mengonfirmasi semua dokumen itu pada pihak yang ini. Ya. Selanjutnya, next ke pertanyaan selanjutnya. Maaf ya Bu, saya lagi baca. Oke, tidak apa-apa, santai aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana Anda itu menemukan kesalahan kecil yang berdampak besar, lalu apa tindakan Anda saat itu ketika Anda mendapatkan situasi seperti itu? Waktu itu pernah sih Bu, saya sedikit cerita ya Bu. Nah, kan yang saya pegang kan dokumen PIB, pembetulan ekspor barang. Nah, dimana itu di dokumen tersebut itu ada beberapa bagian. Yang dimana waktu itu saya waktu ngedraftnya itu sudah benar. Waktu saya kirim juga konfirmasi draftnya ke
perusahaan yang milik barang ini, pemilik barang ini sudah benar. Waktu ketika saya ini tiba-tiba dari jaringan atau internet ataupun web dokumen ini tuh error yang dimana dokumen yang sudah saya draft dengan benar tiba-tiba tuh berubah. Nah, pada bagian yang berubah itu bagian yang ketika sudah sending dan sudah di apa ACC oleh pihak bea cukai itu nggak bisa dirubah. Nah, itu saya melakukannya, saya tanya ke pihak bea cukai dengan datang ke kantornya dan diberitakan bahwa kalau dokumen seperti ini harus dilakukan pembatalan sebelum kapal berangkat seperti itu. Karena setahu saya itu dokumen-dokumen ketika ada revisi itu ada waktunya yang nggak selalu panjang, ada yang 3 hari, ada yang 30 hari. Nah, waktu itu yang masalah tersebut itu harus dibatalkan dan itu pengurusannya juga lama sih menurut saya. Ya, menurut saya nggak 100% kesalahan saya, emang kesalahan dari sistem atau human error gitu. Nah, itu saya melakukannya ke sana, terus setelah apa proses pembatalannya masih dalam proses, saya membuat PIB baru. Karena kalau saya menunggu PIB yang pertama itu selesai, pasti nggak akan lutut karena sudah mepet dengan kapan berangkat. Dan juga bisa juga apa ketika kapal yang saya gunakan untuk mengirim barang tersebut udah berangkat, bisa juga PIB tersebut belum diputus. Jadi setelah pokoknya intinya saya kasih dulu ke perusahaan apa ke bea cukai baru membuat dokumen baru. Terus itu, Apa biasanya itu efek dari hal hal ini, efek dari kesalahan-kesalahan seperti ini tuh apa ya biasanya? biasanya untuk kena denda dari pihak bea cukainya karena apa? Karena kalau misalnya kita melakukan kesalahan, melakukan harusnya dilakukan pembatalan tapi kita tidak melakukan pembatalan, nah itu terkena ini gitu benda karena kita tidak melaporkan ke pihak bea cukai bahwa dokumen yang kita kirimkan awal ini salah. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya tentang tanggung jawab Mbak Maya nih, tentang menyelesaikan tugas dan bagaimana Mbak Maya ini melakukannya dengan tepat waktu. Pertanyaannya tuh ceritakan pengalaman Anda ketika harus menyelesaikan dokumen dalam tenggat waktu yang sangat ketat sekali. Waktu itu ya kan apa pekerjaan pertama yang saya lakukan kedua kan perubahannya drastis sekali. Nah, itu awal-awal tuh shock sampai stres gitu kan. Kok bisa kerjaan kayak gini, dapat kerja yang segini sulitnya. Saya pernah juga ke bea cukai jam 12:30 pagi. Karena kalau kalau nggak diselesaikan hari itu nanti bisa terkena biaya kan kalau nggak salah di ekspor impor itu harus cepat gitu Bu. Kalau nggak nanti bakal macet atau bakal mengganggu ekspor barang yang lainnya. Jadi setelah ya saya coba terus belajar sampai akhirnya di tahun ketiga saya sudah mulai biasa dengan adanya kebiasaan seperti itu dan mulai adaptasi sih dan ya ternyata ya apa iya, saya hal barulah pengalaman pekerjaan di SPM. Jadi saya lebih tahu kan sebelumnya hanya di percetakan aja. Oke, jadi Mbak Maya ini pernah ke bea cukai jam 1 pagi ya Iya, karena ada kesalahan iya. gitu. Takut kan masih awal-awal Iya. waktu itu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda lakukan jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan yang merupakan tanggung jawab Anda? Saya melakukan ya tanya-tanya ya mungkin ada rekan saya yang lebih tahu yang lama apa pengalaman kerjanya lebih lama. Nah itu saya tanya-tanya apa yang harus saya lakukan jika terus apa mereka memberitahukan saya akan lakukan terus saya juga misalnya berhubungan saya lebih sering berhubungan dengan pihak juga jadi saya mungkin ke kantornya menanyakan apakah apa yang harus saya lakukan jika salah apa saya melakukan kesalahan ini apakah ada solusinya atau apa seperti itu sih.
Oke, jadi Mbak Maya itu mengonfirmasinya langsung ke pihak bea Iya, cukai ya? misalnya Aja dari kalau dokumen dari Iya, dosen saya oke. salah gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana Mbak Maya ini melakukan disiplin kerja dan mematuhi aturan dan menjalankan waktu-waktu Mbak Maya sedang bekerja di perusahaan sebelumnya. Pertanyaan itu bagaimana Anda menjaga konsistensi untuk selalu tepat waktu dan mengikuti prosedur administrasi? Bagaimana? Kalau saya lebih ke ini sih, eh, konsistensi ya. Saya lebih menjaga mood sih. Karena kalau mood saya jelek, mungkin saya bisa bekerja itu awur-awuran, kayak nggak fokus. Saya juga pernah sih Bu melakukan kesalahan itu yang dimana saya lagi berantakan, saya tetap tetap untuk bekerja itu mengganggu pekerjaan sehingga nanti bisa juga dokumen saya salah atau dokumen yang harusnya tepat waktu jadi terlambat dan saya lebih menjaga mood sih kalau untuk konsisten gitu. Terus bagaimana efek dari eh, efek dari ke Mbak Maya ini? Efek gimana ya Bu? Efeknya kenapa kalau kadang kan Mbak Maya nggak mood nih dalam menjaga konsistensi ini, efeknya itu jadi gimana buat Mbak Maya? Untuk ke Iya, pekerjaannya. ke pekerjaannya. Ya itu salah sih, sering banget salah kayak menurut saya nih, saya pernah kayak waktu nggak mood gitu kan atau kondisi saya lagi nggak stabil, menurut saya ini udah benar tetapi ternyata yang saya input itu salah. Nah itu sih Bu, apa takutnya kalau misalnya saya nggak koreksi ulang itu akan terjadi hal kesalahan yang mungkin bisa juga nantinya nggak bisa direvisi atau membuat hal-hal yang lain gitu. Oke, jadi Mbak Maya selalu koreksi Iya. dan mengatur mood. Heeh. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa langkah Anda jika prosedur ekspor impor ini berubah mendadak dan mengganggu pekerjaan Anda? Ya, harus beradaptasi. Kan setiap
Karena kalau saya sih lebih ke mendengar terlebih dahulu. Menurut rekan saya itu seperti apa, terus saya juga menjelaskan saya maunya saya itu seperti apa, terus kita rundingan gitu kan, gimana baiknya. Kalau mereka lebih paham, lebih ngerti, ya udah saya mengikuti yang mereka inginkan. Tetapi kalau misalnya ada ternyata yang mereka pilih salah, ya udah saya harus terima mau nggak mau, karena kan kita nggak bisa egois sendiri, dengan kemauan kita sendiri harus dilakuin. Oke, berarti Mbak Maya ini mendengarkan apa namanya mendengarkan rekannya terlebih dahulu tentang maunya rekannya itu bagaimana dulu. Lalu ternyata Mbak Maya ini ada benarnya mungkin. Lalu mereka tuh mengikuti apa yang Mbak Maya ucapkan gitu. Biasanya ini membuat tim kalian menjadi retak atau bagaimana? Ya, Eh, namanya juga rekan kerja kadang retak, kadang juga nyambung. Kan ya selalu mulus kan dalam dunia pekerjaan, ya harus diterima mau nggak mau, karena kan pasti jadi rekan kerja selama kita kerja di situ, nggak mungkin kita diem-dieman juga kan nggak bisa, karena kita juga butuh mereka. Kalau misalnya kita kekurangan atau kita nggak paham, kita kurang paham, kita minta tolong ke rekan, dan jadi sebisa mungkin menjaga ini sih apa namanya itu, Mereka saling ini iya artinya gitu iya, ya. menjaga keharmonisan Oke, keamanan. oke, biasanya berarti Mbak Maya ketika mendapatkan rekan kerja seperti itu, Mbak Maya itu mengikhlaskan sudah mengalirkan saja gitu. Melupakan. Iya, oke. Lanjut, selanjutnya tentang integritas dan kejujuran Mbak Maya ini. Gimana Mbak Maya ini menjaga kerahasiaan dokumen serta data perusahaan? Pertanyaan saya itu, bagaimana sikap Anda jika diminta mengubah data agar terlihat lebih baik bagi pembeli atau buyer? Saya ini sih kalau misalnya hal yang benar-benar sangat berpengaruh, kalau misalnya diubah, saya mengajukan penolakan dan memberikan pengertian kenapa saya nggak mau, karena takutnya kalau kita iya aja kepada buyer atau kepada pemilik barang, akhirnya itu ada timbul masalah di akhir. Kan kita nggak tahu masalah itu apa, hal yang kita ubah ini apa menimbulkan masalah atau enggak. Jadi sebaiknya kita mengantisipasi di awal bahwa kalau bisa nggak usah diubah sesuai dengan dokumennya saja itu sih Bu. Biasanya kalau mendapatkan buyer yang seperti itu, atasan ini ikut turun tangan atau tidak? Kalau ada buyer yang ngeyel Kalau gitu. misalnya kita coba mencoba menangani tapi buyer atau kasam apa atau pengirimnya atau shippernya tetap ngeyel mau nggak mau, kita sebagai karyawan apa info ke atasan gimana enaknya, mungkin biasanya juga saya seperti itu, nanti sama atasan dibantu ngomong ke pihak buyer dan pihak shippernya bahwa hal ini kita nggak akan ubah karena dapat apa membuat masalah apa gitu nantinya, seperti itu sih Bu. Nah, kan karena mungkin banyak yang perusahaan Mbak Maya tolak nih sebelumnya. Itu efek bagi perusahaan Mbak Maya itu seperti apa? Untuk saat ini sih belum ada sih Bu. Intinya customer perusahaan saya yang sebelumnya itu masih menerima, karena kan kita melakukan hal yang terbaik. Gak mungkin kita Sesuai SOP ya. ya gak mungkin kita akan membuat hal apa mengerjakan pekerjaan yang salah yang merugikan, kan nggak mungkin. Kita maunya juga yang baik-baik aja, yang benar-benar aja, yang pokoknya itu selesai barangnya ini diterima dengan baik, terus dokumennya nggak ada salah, seperti itu sih Bu. Oke, oke. Bagus. Menanggapinya itu dengan bagus ternyata ya. Saya tinggal lihat bagaimana Anda caranya eh, ketika ada perusahaan yang tetap ngeyel Mbak Maya langsung
menanggapinya dengan bagus ternyata. Terus Mbak Maya juga langsung berkonfirmasi kepada atasannya Mbak Maya supaya masalahnya itu mungkin Mbak Maya masih belum bisa menyelesaikan nih, tapi orangnya tetap ngeyel mungkin ya. Jadi Mbak Maya lanjutkan ke atasan Mbak Maya dan mungkin udah menemukan titik. Iya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Mbak Maya lakukan untuk menjaga kerahasiaan dokumen ekspor dan data pelanggannya Mbak Maya sebelumnya? Di perusahaan sebelumnya. Bagaimana Mbak Maya melakukan untuk menjaga kerahasiaan dokumen ekspor bagi data pelanggan di perusahaan sebelumnya? Saya sih kalau misalnya kan saya sih orang-orang bertanya gimana gimana caranya kita ekspor di sini. Kalau saya lebih ke ini sih Bu, bilang aja kalau mohon maaf ini apa SOP dari kantor, saya tidak menjelaskan, tidak bisa menjelaskan dengan detail, cuman saya memberitakan aja dokumen apa yang dibutuhin untuk prosesnya, caranya gimana. Saya bilang saya belum bisa memberitahu karena bukan di bagian saya. Jadi saya mau memberitahukan apa yang saya kerjakan, kan nggak semua harus saya kasih tahu karena juga bukan di bagian saya kerjanya. Takutnya saya salah atau gimana gitu sih Bu. Ketika ada pelanggan tetapnya yang Mbak Maya cara menanggapinya itu seperti apa? Mbak Maya melakukan konfirmasi pada atasan atau Mbak Maya tetap menangani itu sendiri? Tetap menangani sendiri Bu, karena kan takutnya kalau ke atasan jadi menimbulkan masalah baru. Sebisa mungkin saya mencoba untuk menolak gitu sih, tanpa harus menggiring atau membuat orang itu marah atau merasa, pokoknya intinya lah gitulah. Berarti Mbak Maya melakukannya dengan cara tidak menggiring dan tidak mengganggu. Iya. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana komunikasi efektif yang Mbak Maya di perusahaan sebelumnya. Bagaimana Mbak Maya ini bisa menyampaikan informasi secara jelas, sopan, dan juga profesional. Oke, pertanyaan saya, bagaimana Mbak Maya itu menjelaskan kesalahan dokumen kepada pihak buyer atau ekspedisi dengan cara yang baik dan tidak menyinggung buyer? Pernah sih Bu, pernah ngalamin dari dokumen, tapi yang rekan saya lakukan ya. Jadi rekan saya ini bagian BL, dokumen terakhir pengiriman yang dimana semua mulai dari biaya cukai, mulai dari bagian karantina atau apapun itu, fokusnya ngeceknya sesuai dengan dokumen BL ini. Pernah waktu pengurusan BL sebelum BL-nya dirilis lagi tuh saya mintanya ini, terus si permintanya ini kan berbeda. Nah jadi saya kasih uang ke pihak pelayaran. Kalau misalnya saya minta ini bisa atau tidak, terus customer atau si person minta ini bisa atau tidak. Misalnya dari dua perbedaan itu ada yang satu bisa, ya mau nggak mau kita jelaskan. Saya yang benar punya dari buyer, ya udah kita jelaskan ke shippernya atau pemilik barangnya itu bilang aja, Ibu maaf ini tidak bisa ditambahkan di BBL-nya di barang kan, bahwa kita jelasin, kita sudah tanyakan ke pihak pelayanan seperti itu sih Bu. Jadi biar mereka juga paham dan memang hal tersebut tidak bisa ditambahkan, yang benar itu yang dari bayar, yang bukan bayar. Jadi mereka kan bisa juga kadang bayar salah, terus bagian sipernya benar. Jadi kita ngasih taunya dengan baik gitu. Tapi biasanya sih kalau komunikasi lebih langsungnya itu dari pemilik barang ke pembelinya. Saya yang bagian mengubah-ubahnya aja. Rata-rata gitu sih Bu. Jadi langsung komunikasi tidak melalui saya sih. Tapi beberapa juga ada yang misalnya pabriknya atau pemilik barangnya lagi kesibukan, jadi diwakilkan oleh saya. Oke, dari kesalahan itu apa sih efek dari tindakan Mbak Maya sendiri dalam bekerja itu? Ya efeknya sih ya dikit ya mungkin dari buyer atau pemilik barangnya kecewa kenapa hal yang saya minta kok nggak bisa
dilaksanakan gitu. Tapi kita kan sebagai penengah sih, kita mencoba, kita juga berusaha. Tapi kalau dari pihak yang lebih paham tentang dokumen tersebut bilang nggak bisa, kita kan harus memberitahukan sesuai apa adanya. Kalau memang nggak bisa, takutnya mungkin nanti di bagian di negara tujuan dokumennya saya apa kita kan juga nggak tahu ya. Oke, berarti Mbak Maya itu ketika mendapatkan tersebut, Mbak Maya itu langsung mengonfirmasi kepada bayarnya kalau ini kan susah tidak bisa dirubah dan harus dikerjain. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya Mbak Maya ya. Apakah Mbak Maya ini terbiasa menulis atau membalas email bisnis resmi? Bisa ceritakan nggak bagaimana melakukannya? Kalau saya lebih banyak ini sih via email. Kalau komunikasi mengenai dokumen, cuman kan kadang email juga error antara email saya atau email dari seekernya. Nah itu saya biasanya konfirmasi ulang. Kalau dalam beberapa menit tidak ada jawaban, baru saya konfirmasi ulang ke pihak melalui WhatsApp. Jadi saya itu punya bisa melalui email juga melalui WhatsApp. Itu sih Bu. Berarti Mbak Maya itu biasanya bukan hanya membalas emailnya aja ya. Ketika ada masalah Mbak Maya itu mungkin emailnya dari perusahaan itu error atau email dari perusahaan si bayar ini error, Mbak Maya langsung konfirmasi ke WhatsApp. Iya. Kan sekarang semuanya memakai WhatsApp ya. Mungkin cara cepat sih Bu. Iya, langsung mengalihkan ke WhatsApp. Iya, bisa melalui telepon kan, WhatsApp bisa telepon, bisa gitu sih. Oke, berarti itu. Oke, selanjutnya tentang bagaimana orientasi pada kualitas Mbak Maya dalam memberikan hasil kerja yang rapi dan sesuai standar nih. Pertanyaannya itu bagaimana cara Mbak Maya memastikan kualitas dokumen yang Mbak Maya buat selalu baik dan sesuai standar perusahaan. SOP-nya itu seperti apa? Saya ini sih Bu, Kak, dokumen kan saya megang dari beberapa kantor, beberapa perusahaan. Nah, biasanya sesuai urutin sesuai abjad, mulai abjad terkecil A, B, C, D, E, dan angka A1, 2, 3 kan. Itu sih yang buat saya itu sih, lebih enteng, jadi lebih cepat kan. Kalau misalnya saya nggak rapi dalam menata dokumen atau apa, bakal mengganggu ke proses pekerjaan saya mulai dari mencari dokumen atau apapun itu. Jadi kalau bisa serapi mungkin, sedetail mungkin dan sesuai dengan urutannya. Berarti Mbak Maya itu biasanya supaya kualitas dokumen yang Mbak Maya buat itu baik dan standar sesuai perusahaan, Mbak Maya itu selalu mengurutkan sesuai abjad ternyata agar semuanya itu mudah untuk diakses Mbak Maya. Ketika mungkin dokumen sedang dibutuhkan oleh perusahaan, lalu Mbak Maya mencarinya aja sesuai abjad gitu ya. Jadi lebih cepat. Oke. Mbak Maya ternyata kerjanya cerdas sekali menurut saya. Itu merupakan kerja cerdas, di mana Anda itu mengurutkan dokumen sesuai abjad nih. Jadi lebih mudah kan untuk diakses. Karena saya lebih suka yang cepat, terus selesainya cepat, ya nggak suka mengulur-ngulur gitu Bu. Oke, Mbak Maya hebat berarti ternyata. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Jika Mbak Maya menemukan kesalahan berulang pada proses administrasi ini kan, apa langkah Mbak Maya untuk memperbaikinya? Langkahnya. Apa yang Mbak Maya lakukan ketika kesalahan pada proses administrasi? Saya ini sih Bu, ya menyelesaikan kan ya pasti di awal, terus saya ingat-ingat lagi atau saya membuat catatan bahwa ada misalnya nih di tujuan dokumen ini barang ini dikirim ke ini, terus saya itu salahnya di ini, kemungkinan kan biasanya kayak gitu kan dikirim berulang kan ya Bu. Nah itu saya itu sih beri catatan. Saya juga sering membaca buku catatan apa aja yang saya pernah salah, itu saya pelajari lagi. Jadi buat kedepannya biar nggak salah lagi, sebagai pengingat sih. Jadi kalau ada salah saya ingat-ingat apa atau enggak saya catat kalau pernah terjadi hal seperti ini, biar nggak
Misalnya pas presentasi lagi, saya udah tahu harus ngapain gitu sih. Oh, berarti Mbak Maya itu menyelesaikan, lalu misalnya ada dokumen satu ini yang salah. Mbak Maya itu memberikan catatan karena Mbak Maya pernah melakukan Iya. kesalahan. Oh, oke. Bagaimana tanggapan Mas Anda ketika Mbak Maya mendapat kesalahan tersebut? Selama ini sih eh, saya pernah melakukan kesalahan, tapi yang 100% bukan saya yang salah. Itu sih bos saya nggak pernah yang sampai marah atau yang nggak pernah sampai turun tangan gitu sih. Saya malah pernah ya karena mungkin saya tuh waktu saya pertama kali kerja nggak 100% ngajarin, saya lebih banyak diajarin oleh rekan kan. Nah itu waktu itu pernah bos saya itu tanya, terus kaget ternyata saya juga mengerjakan kerjaan tersebut. Ya udah setelah itu orangnya udah nggak apa biasanya nggak pernah bertanya apa-apa, mungkin karena mereka merasa udah ini sih Bu, menurut saya aja sih kalau saya udah bisa mengerjakan pekerjaan itu tanpa ada apa mengganggu atasan saya. Mungkin ya saya juga kurang tahu karena nama saya bekerja saya belum pernah ya jangan sampai juga Ya, dipanggil karena saya ada kesalahan fatal. oke. Berarti Mbak Maya ini eh, belum pernah ya melakukan kesalahan di ini Ya di sampai universitas. atasan marah Iya, alhamdulillah belum. belum pernah. Terus Mbak Maya juga melakukan apa namanya ketika mungkin memiliki kesalahan kecil, Mbak Maya itu langsung memberikan catatan, lalu mungkin bosnya Mbak Maya itu mengajarkan mungkin ya, tapi hanya sekali mungkin Mbak Maya langsung bisa Iya. mengerjakannya. Oke, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tentang adaptabilitas ketika Mbak Maya itu bisa nggak sih menyesuaikan diri dengan perubahan dan hal baru? Pertanyaannya itu mungkin Mbak Maya bisa menceritakan pengalaman saat harus menyesuaikan diri dengan sistem atau aturan ekspor yang baru. Mungkin Mbak Maya kan dari pekerjaan percetakan ya Iya. langsung mendaftar di perusahaan ekspor impor barang. Harus diceritakan Mbak Maya. Jadi kan dari pencetakan ke ekspor itu kan saya itu pekerjaan yang awal itu nggak seberapa menggunakan ketelitian. Nah, pas waktu diekspor ini benar-benar diuji ketelitiannya. Itu sih Bu. Terus ya udah saya mencoba beradaptasi. Terus ya awalnya yang kerjanya nggak sampai lembur malam-malam karena diekspor malam-malam. Terus juga bisa juga sampai 24 jam. Karena kan ekspor kan bisa 24 jam gitu kan. Terus banyak dokumen, terus nggak selalu sistem sistem pengurusan dokumen itu selalu selalu lurus atau selalu benar, tapi juga kan error yang dimana kita nggak tahu errornya itu berapa jam sampai kapan. Nah itu sih yang awal-awal sih kayak stres gitu kan. Kok kerjaannya jadi banget gitu, stres ya pernah merasakan pengen desain di tahun-tahun pertama. Tapi saya mencoba apa ya terus apa belajar terus meskipun kadang kayak capek gitu kan, tapi lama kelamaan setelah saya paham oh ternyata gini, oh ternyata kalau kita suka dengan pekerjaan tapi pekerjaannya cepat selesai atau nggak 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 susah banget dikerjain kalau misalnya kita merasa kita tenang, mood kita bagus, terus kita menyukai pekerjaan gitu kan. Emang kalau di awal karena mungkin karena kaget ya dari percetakan langsung ke ekspor impor yang dimana percetakan dulu cuman nggak memfokuskan ke telitian, sekarang sudah harus teliti mulai dari titik koma huruf itu benar harus benar. Oke, berarti menurut pengalamannya Mbak Maya sebelumnya dari percetakan ke perusahaan ekspor impor ini Mbak Maya jadi lebih teliti ya. Ya. Mbak Maya jadi lebih teliti yang sebelumnya Mbak Maya mungkin cuman belajar apa di percetakan itu. Cuman sebagai customer service aja, cuman
sebagai sih kayak mendengarkan pemesanan orang itu apa-apa, terus kita menjelaskan di bagian produksi gitu kan, nggak terlalu full detail di Berarti Mbak Maya bagian sebelumnya admin. ya admin, tapi customer service gitu kan sih. Oke, akhirnya Mbak Maya di perusahaan yang sebelumnya ini yang berjalan di ekspor ini Mbak Maya menjadi teliti lagi. Oke, ini Mbak Maya kalau keterima di perusahaan ini nanti Mbak Maya harus lebih teliti lagi nih Mbak Maya. Iya kan, sama kan ya untuk Iya. bagiannya Iya, benar Mbak Maya harus lebih teliti mencoba supaya Mbak hal Maya nggak baru sih. kepengen resign di Iya. perusahaan ini gitu. Mbak Maya harus Lebih ke ini sih Bu, kalau saya sih lebih ke lingkungan. Kalau misalnya kita bekerja sudah benar, ternyata dari pihak rekan-rekan itu kan mengganggu juga kalau misalnya lingkungan kerja nggak baik. ya Nah, benar sekali. Lingkungan yang mudah-mudahan kalau saya diterima di sini, terus rekan-rekan baik mungkin bisa betah lah. ya, amin. Semoga Mbak Maya bisa keterima di perusahaan kami. Oke. Karena Mbak Maya teliti nih, siapa tahu nanti bos melirik Mbak Maya dari ketelitian ini. Amin. Ya kan? Siapa tahu. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Bagaimana cara Mbak Maya itu mempelajari hal baru agar bisa segera menyesuaikan diri dalam pekerjaan Mbak Maya ini? Nah, Bagaimana sih Mbak Maya itu mempelajari hal baru? mempelajari hal baru. Ya, Ya, dari pengalaman kalau saya salah, tuh saya suka banget itu bertanya. Saya tuh orangnya lebih suka komunikasi. Sampai orang-orang itu kalau bilang saya itu cerewet, tapi saya tuh suka banget komunikasi, pengen tahu, pengen tahu apa yang mereka kerjakan. Kalau gitu sih Bu, jadi lebih lebih suka bertanya gitu kan. Apa saya ke rekan saya misalnya yang apa sih kendalanya di sini, apa sih susahnya gini-gini gitu sih Bu. berarti Mbak Maya tuh sering bertanya ketika Mbak Maya mungkin kesulitan dalam Heeh, pekerjaannya. iya Jadi benar. Mbak Maya tuh ingin ingin mengkonfirmasi mungkin ke temannya. Iya, Jadi agar bagus pekerjaannya dan iya. diteliti. Oke. Oke. Hmm, oke Mbak Maya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami sangat mengapresiasi keterkaitan Anda kepada perusahaan kami. Eh, Mungkin Mbak Maya ada yang ditanyakan? Misalnya dulu ya, maaf sebenarnya Kak, It's saya okay. diterima. Apa 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 pekerjaan pasti kan kurang lebih sama kan ya Bu ya, sama admin. Mungkin di sini tuh saya bertanya sedikit aja, mohon maaf kalau lancang. Misalnya nih, kalau di sini kalau lembur, apakah ada uang lembur atau enggak? Karena di perusahaan saya sebelumnya enggak ada. Terus pertama, kedua itu eh apa izin-izin itu bagaimana? Itu sih Bu. Soal uang lembur mungkin dilihat dari kinerjanya Mbak Maya terlebih dahulu nih, apakah oke atau enggak nanti bisa dikonfirmasi oleh atasan juga nanti bisa Oh, hubungan sama atasan juga. ngobrol lagi kalau Iya, misalnya iya, oke. gitu. Soal izin ini kami selama 1 bulan bisa menggunakan cuti sebanyak 2 kali Mbak Maya. Jadi Mbak Oke. Maya bisa menggunakan cuti tersebut Oh iya. jika Mbak Maya Oh di menginginkan. sini juga ada ini nggak Bu kayak BPJS atau apa gitu kan? Karena Eh, kan ini ya jasa kesehatan. iya umumnya Eh, perusahaan kan sekarang seperti itu ya Bu. iya, di perusahaan kami menggunakan BPJS, setiap karyawannya memiliki BPJS, diberikan Oke. BPJS gitu. Oke, adakah pertanyaan lagi Mbak Maya? Sudah Ibu, terima Oke, kasih. eh, ingin mengonfirmasi kepada Mbak Maya hasil wawancara ini akan dirundingkan dengan baik oleh perusahaan kami. Ya. Tim kami akan segera menghubungi Mbak Maya. Mungkin tenggat waktu 2 minggu akan menghubungi Mbak Maya Sudah. melalui email ataupun WhatsApp. Oke. Adakah pertanyaan lagi Mbak Maya? Sudah Bu. Oke, terima kasih Mbak Maya. Semoga sukses ke depannya. Sampai jumpa. Semoga Mbak Maya keterima di Iya. perusahaan ini. Oke. Terima kasih ya Ibu. Iya, terima kasih Mbak Maya. Mari Hati-hati di jalan. Selamat Iya, siang. mari.